Halo teman-teman, selamat datang di kanal saya. Kali ini videonya tentang jalan-jalan ke Dresden. Jauhnya dari Hamburg sih 500 km. Tapi jangan sedih, ada ICE, kereta super cepat yang bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan hanya dalam waktu 4 jam. Harganya juga murah meriah loh, cuma 17 euro. Sekarang kita memasuki Frauenkirche, yang artinya gereja perempuan. Perempuan yang dimaksudkan di sini adalah Maria, Ibu Yesus. Gereja ini dibangun tahun 1726 sampai 1743 dengan gaya barok. Barok adalah sebuah aliran seni di Eropa yang muncul setelah zaman Renaissance. Frauenkirche adalah simbol kota Dresden. Sayangnya bangunan yang asli hancur di bom saat Perang Dunia Kedua. Bangunan yang sekarang adalah hasil rekonstruksi model yang lama. Tinggi gereja ini mencapai lebih dari 90 meter loh. Untuk memasuki gereja ini kalian tidak perlu bayar Eintrittsticket atau karcis masuk. Jadi gratis. Guck mal da, diese ineinander. Sama seperti kebanyakan kota-kota di Jerman, pusat kota sering diistimewakan untuk para pejalan kaki dan pengendara sepeda saja. Di kota ini juga ada jasa sewa sepeda sih, tapi karena ini masih bulan Februari, jadi masih terlalu dingin. Kalau musim panas sih pasti asik banget, karena pusat kota Dresden ini lumayan besar dan spot-spot turismenya jauh lebih gampang dijangkau kalau kita naik sepeda. Jujur, kita itu positif überrascht karena kita tidak menyangka Dresden itu secantik ini. Menurut pendapat pribadi saya sih, Dresden mirip seperti kota Praha di Ceko. Kota yang sangat romantis, ada sungainya, Sungai Elbe, dan banyak gedung-gedung tinggi yang besar ala barok. Seperti itu, kota ini layak banget dikunjungi, cakep banget. Kita ini kebanyakan jalan, jadi sudah mulai lapar. Tapi kita mau cari makanan yang kecil dulu. Ini kebetulan ada standnya Thüringer Wurst. Ini sosis terkenal dari Jerman, asalnya dari Bundesland Thüringen. Enak banget, aku udah pernah coba. Ini harganya lumayan relatif murah, cuma 4 euro. Kita coba ya, ini enak apa enggak sih? Bitteschön. Oh my god. Lecker. Untuk mencari tempat makan di Dresden sih sebenarnya nggak susah. Tapi untuk mendapatkan tempat duduk itu yang susah. Karena ini kota turistis, jadi kalau kalian datang ke sini, pastikan kalian sudah telepon duluan dan mereservasi meja. Jadi kita dapat tempat di sebuah cafe namanya, tapi dia bentuknya restoran. Dan di sini tuh ada banyak banget benda-benda antik, lampu-lampu Tiffany, bagus banget. Aku suka banget di sini. Barang-barang tua, jadul, kuno gitu dipamer, dijual juga, dan sekaligus dijadikan dekorasi. Yippee, akhirnya makanan kita tiba juga. Tadi lama banget nunggunya. Si Diego ini mesan Sauerbraten mit Rotkohl und Klößen. Jadi Klößen ini yang bunder-bunder itu. Sauerbratennya daging sapi dan kol merah. Kayak gitu. Kalau punya aku, Wildschweinbraten mit Speckbohnen und hausgemachten Semmelknödeln. Nah, si Knödeln dan Klößen ini sama aja sih, cuma Knödel ini dia nama khas dari Jerman Selatan. Jadi tipikal dari Austria dan Jerman Selatan, daerah Bayern dan sekitarnya itu. Wildschwein ini dia daging babi liar, dan Speckbohnen itu dia kacang panjang yang dililit lemak gitu. Untuk teman-teman yang
tidak mengkonsumsi alkohol atau tidak mengkonsumsi daging babi, kalian harus tanya ke kelnernya lebih dahulu daging apa itu dan apakah itu pakai alkohol. Tetapi pada umumnya sih makanan khas Eropa ada alkoholnya. Stasiun kami berikutnya yaitu Museum Seni Rupa Albertinum. Di sini saya berjumpa kembali dengan karya-karya pelukis favorit saya, namanya Carl Schmidt-Rottluff. Dia ini asli orang Sachsen. Dia alirannya ekspresionisme atau ekspresionisme dalam bahasa Indonesia. Saya itu tidak pernah menyukai aliran ini sampai suatu ketika saya berjumpa dengan karya-karya dia dan akhirnya saya mengerti kalau yang namanya ekspresionisme itu bisa cakep juga. Saya suka banget dengan paduan warnanya dia dan ya suka banget sama lukisannya. Cuaca hari ini tuh bagus banget, sangat sempurna untuk jalan-jalan. Kita beruntung banget dengan cuaca, karena kalau dibandingkan dengan minggu lalu, apalagi yang namanya di Hamburg, selalu basah, lembab, hujan angin, badai, gak enak banget. Dan hari ini hari yang sangat sempurna untuk jalan-jalan. Tadi ketemu bapak-bapak, dia pakai kostum ala zaman barok seperti itu, zamannya pakaian orang-orang aristokrat seperti itu, dan dia nggak sendiri, ternyata ada banyak juga orang lainnya yang berpakaian serupa. Sepertinya mereka tour guide, dan bapak ini baik banget mau saya ajak foto bareng. Di Dresden ini ada banyak sekali museum, salah satunya Museum Lipsiusbau. Di sana kita bisa belajar tentang perbedaan antara DDR dan BRD. Jadi zaman dulu ketika selesai perang, Jerman dibagi menjadi dua, Jerman Barat dan Jerman Timur. Dan di museum itu dijelaskan melalui gambar-gambar, video-video, dan perbedaan produk yang diproduksi di Jerman Barat dan di Jerman Timur. Menarik banget loh. Oke, dari sini kita sudah bisa lihat sungai Elbe-nya ya. Sungai ini kalau kita telusuri ke arah atas alias northwest atau barat laut, nanti kita sampainya di Hamburg. Kalau kita telusuri ke bawah alias ke arah tenggara atau Südost, nanti kita sampai ke Praha. Komm. Ich bin zuerst, ja? Bitte mein Haar nicht.
Mayoritas penduduk Jerman beragama Kristen Protestan atau Evangelisch, kecuali daerah Bayern. Pada abad ke-17, Pangeran August der Starke ini dia ingin berpindah agama dari Evangelisch ke Katolik karena itu salah satu syarat untuk menjadi raja di Polandia yang mayoritasnya memeluk agama Katolik. Tentu saja ini ditentang oleh banyak orang dong, karena Sachsen ini adalah tanah kelahiran Martin Luther, si bapak pendiri agama Evangelisch. Bicara tentang Martin Luther ini, kalian jangan ketukar dengan Martin Luther King ya. Jadi Martin Luther ini dia pelopor lahirnya agama Evangelisch yang di Indonesia disebut agama Protestan. Dan ini terjadi pada abad ke-15, dan si Martin Luther King yang lainnya lagi, dia baru lahir 400 tahun kemudian. Jadi pemisahan dari agama Katolik diperingati di Jerman pada tanggal 31 Oktober yang disebut Reformationstag. Sekalipun Reformationstag ini tidak diperingati oleh setiap Bundesland, tetapi ini hari libur di salah satunya di Hamburg, di Sachsen, setiap tanggal 31 Oktober itu libur. Kayaknya kalau di Bayern seperti itu, daerah-daerah yang agamanya tuh lebih banyak Katoliknya, mereka tidak merayakan 31 Oktober ini sebagai Reformationstag. Gedung bermenara tinggi ini adalah gereja Hofkirche. Kalau tadi kita lihat Frauenkirche, itu adalah gereja Evangelisch, yang Hofkirche ini dia gereja Katolik. Di Jerman itu lumayan susah loh untuk menemukan gereja Katolik. Kalau memang ada, nggak banyak gitu. Banyaknya ya itu tadi di daerah Bayern. Kalau kalian tertarik untuk melihat kota Dresden dari atas, kalian bisa naik ke atas menaranya loh. Cuma aku nggak yakin apakah kalian harus bayar karcis masuk apa nggak. Di Frauenkirche juga sama, bisa naik ke atasnya. Tujuan berikut kita yaitu ke Residenzschloss. Residenzschloss ini nih museum dan dia besar banget. Kalau kalian ke sana, mungkin kalian harus einplanen waktu sekitar
1,5 jam sampai 2 jam karena besar banget. Seperti yang kalian lihat di market ini, nggak cukup banget cuma setengah jam mengelilingi museum ini, nggak cukup banget. Mungkin kalian butuh ya lebih dari 1 jam kayak gitu. Pas kita keluar dari museum, di Hof depan Frauenkirche itu ada demo besar-besaran melawan perang yang dilaksanakan oleh Putin, Rusia melawan Ukraina. Lantas kita ke gelateria dan saya pesan spaghetti ice. Spaghetti ice ini favorit orang Jerman banget. Jadi wujudnya kayak gini nih. Saya belum pernah makan, makanya iseng pengen coba. Dan ini punyanya si Diego. Banyak lemaknya banget itu. Saatnya makan malam dan ini wujud makan malam kita. Enak banget. Ternyata di sini ada orang syuting. Jadi memang Dresden ini lokasi yang sangat sempurna untuk kembali ke zaman dahulu kala. Zaman DDR, zaman Jerman Timur. Jadi ini kru-kru syuting dan kita mau lanjut ke Museum Residenzschloss karena kemarin kita nggak terlalu punya banyak waktu dan museumnya itu sudah hampir tutup pas kita masuk. Ini wujudnya di dalam museum. Ada banyak banget pedang. Saya tuh kadang bingung ini pedang atau perhiasan. Mewah banget, banyak batu-batu permatanya dan banyak perhiasan, banyak ornamennya. Cantik banget. Saya tidak mendukung kepemilikan senjata, tapi kalau cantik kayak gini kayaknya pengen punya ya nggak sih? Apa-apa tuh dihiasi. Saya kadang bertanya dapat uang dari mana sih? Oke, kalau yang ini nggak cantik ya. Ini terlalu banyak batu perhiasan, banyak perak, banyak kuningan. Mereka dapat uang dari mana coba? Mungkin saya berpikirnya ini alasan kenapa orang Eropa melakukan invasi ke Asia, ke Afrika, ke Amerika Selatan karena mereka butuh banyak duit untuk menghiasi pedang-pedangnya ya nggak sih? Coba kita lihat ini senjata ini, coba lihat deh ukiran-ukirannya. Ini kalau di NTT sudah dijadikan mahar loh ini buat belis. Kalau ada yang mau nikah harus bawa mahar. Kudanya ini, jadi ini benar-benar ini pasti perak. Biar kudanya tuh terlindungi dari tajamnya pedang. Aduh, ini berasa seperti ada di film-film Hollywood, Troya dan sebagainya kayak gitu. Seru banget sih di museum ini. Kudanya pun cantik-cantik dan ukurannya tuh original gitu. Wow, cakep banget. Ini memang karya seni. Karya seni banget sih ini.
Sekarang kita memasuki ruang salon. Iya, ruang pertemuan kayak gitu, kayak ruang tamu kalau kita rakyat jelata biasa. Kayak gini atapnya, ada balkonnya juga. Jadi balkon itu ternyata tidak hanya untuk bagian luar rumah, tetapi dalamnya juga. Kalian bisa lihat gak sih dindingnya itu terbuat dari batu marmor? Gila gak? Ya ampun. Aku gak bisa membayangkan diriku tinggal di rumah seperti ini. Pasti rasanya tuh kesepian banget. Yang sekali kita nggak punya tour guide gitu yang bisa menjelaskan kita kenapa dinding yang di depan tuh pakai marmer ya bahasa Indonesianya. Terus dinding yang ini dia dibalut beludru begitu. Yang merah-merah ini itu emas di mana-mana, tahu nggak? Mewah banget. Ya aku pengen banget tahu kenapa ruang ini terlihat berbeda dari ruang lainnya. Ya mewah banget. Kalau kalian bisa lihat itu kursi tahtanya. Jadi di langit-langit, di atapnya itu juga langit-langit kayaknya ya bahasa Indonesianya. Langit-langitnya itu juga dihiasi lukisan segala macam warna dan karya-karya seni. Ada cermin di mana-mana, cerminnya besar-besar. Ya kalau nggak ada tour guide kita jadinya interpretasi liar. Yang adanya ibu-ibu penjaga ruangan gitu. Gitu. Wah mewah banget. Di atas tahta ini pun ada atap gitu. Oke, sekarang kita masuk ke ruang berikutnya. Ini tuh ruang tidur si raja itu sendiri. Langit-langitnya tuh tinggi banget. Ini tempat tidurnya. Jadi tempat tidurnya juga ada atapnya, ada chandeliernya, dan tentu saja ada kordennya. Maaf ya teman-teman, lampunya itu kedip-kedip kayak gitu. Mungkin karena kamera saya, I don't know lah. Maafkan saya. Kameranya ini memang membuat efek ini. Coba bayangkan, satu orang yang tidur, tapi kamarnya sebesar itu. Ini rajanya. Ini August der Starke. Kayak gitu. Iya, kayak gitu aja ini hari terakhir kita dan kita harus cepat-cepat ke Bahnhof lagi untuk mengejar kereta kita kembali ke Hamburg.